Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Ambon dan akan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Fahru Rozi Hasanusi. Pak, kita lanjutkan lagi nih. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai persiapan-persiapan, kemudian juga jumlah kuota untuk jemaah calon haji di Kota Ambon sendiri. Nah, kita mau tahu juga bagaimana ini perbedaan atau inovasi-inovasi yang mungkin akan dilakukan di tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak. Gimana? Baik. Oh iya, sebelumnya saya ada dapat informasi baru, saya koreksi untuk yang tadi. Boleh, Pak. Tentang jumlah jamaah yang sudah melakukan pelunasan dari 346 jamaah reguler yang menjadi kuota milik Kota Ambon itu, ada tambahan berupa 10 lansia. 10 lansia. Dan pelunasan sampai saat ini itu sudah berjumlah 68 orang dengan pembagian reguler 65 orang, lansia sudah 2 orang yang melakukan pelunasan serta 1 orang cadangan yang juga sudah melakukan pelunasan. Data ini akan terus berkembang seiring dengan kesiapan dari para jamaah untuk melakukan pelunasan itu sendiri. Terus diupdate setiap harinya? Ya, akan diupdate setiap harinya. Terkait dengan inovasi, salah satunya ya memang untuk manasik haji sepanjang tahun, ini bagian dari inovasi dari Kementerian Agama untuk memberikan terus edukasi kepada para calon jamaah, dan nanti juga ada kegiatan manasik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan juga struktur yang ada di Kementerian Agama melalui KUA yang ada di kecamatan. Bahkan inovasi tentang bagaimana kita bisa menetapkan perjalanan haji itu melalui titik atau tempat yang lebih memudahkan para jamaah. Seperti tahun lalu, kalau jamaah haji untuk Kota Ambon, tidak lagi kita masuk di asrama haji Waiheru, tapi kita kumpul di titik kumpul di Masjid Raya Al-Fatah, lalu kemudian langsung ke bandara. Itu untuk mempermudah dan meringankan jamaah, tidak terlalu rumit untuk persiapan mereka. Karena datang langsung naik mobil, langsung jalan ke bandara. Saya kira itu yang penting pada bagian-bagian untuk inovasi, dan diantara selain yang kita hadirkan petugas dari imigrasi ke sini, kalau jamaah disuruh sendiri untuk mengurusi paspor ke kantor imigrasi itu memang agak repot karena ada beberapa juga yang secara fisik juga kurang mampu. Maka kita mengambil jalan bahwa petugas dari imigrasi yang kita hadirkan di sini, setelah mereka manasik langsung mereka melakukan rekaman paspor. Saya kira itu, Mbak. Oke Pak, dari jumlah jemaah calon haji sebanyak 400 lebih, apakah ada jemaah calon haji yang lansia yang atau mungkin yang mengalami atau menderita difabel, Pak? Dari 346 yang kita punya, tidak ada jamaah yang difabel. Hanya lansia dan kondisi kesehatan yang memang ya masih dalam pemakluman lah. Memang situasinya seperti itu, kekurangan dia dalam fisik, artinya kesehatannya yang sedikit terganggu. Kalau untuk difabel belum ada. Oke, jadi ada 10 lansia jemaah calon di antara seluruh jemaah calon haji. Pak, lalu kemudian bagaimana Kementerian Agama Kota Ambon berkoordinasi dengan keluarga para jemaah calon haji ini untuk memastikan kesehatan mereka, kemudian informasi-informasi yang mungkin bisa disampaikan untuk keluarga para jemaah calon haji ini, koordinasinya seperti apa, Pak? Ya. Komunikasi dengan keluarga juga, di samping memberikan informasi bahwa anggota keluarga di antara mereka itu
namanya telah dirilis untuk pemberangkatan haji tahun ini, juga tentang komunikasi dan penyampaian informasi bahwa ada sedikit perubahan pola pemberangkatan jamaah tahun ini dengan memberikan ruang bagi mahram untuk mendampingi. Ini juga memang masih mudah-mudahan bisa menjadi ketetapan yang pasti bahwa jamaah kali ini pemberangkatannya bisa didampingi oleh mahram. Mengingat kebutuhan lansia memang sedikit lebih berat dibanding ditangani oleh tenaga kesehatan sendiri. Apabila didampingi oleh mahram tentu akan lebih mudah mempermudah jamaah yang bersangkutan. Makanya ini juga sudah kami sampaikan dan sudah ada beberapa permohonan yang masuk untuk menjadi mahram mendampingi orang tuanya atau mendampingi keluarganya yang berangkat di tahun ini. Berarti selain para jemaah calon haji, ada juga cadangan yang mungkin nanti bisa menggantikan para jemaah calon haji, mengingat ada lansia juga di situ, Pak. Ada berapa banyak para pengganti nanti? Cadangan yang disiapkan itu 150 orang. 150 orang. Karena memang kan dalam masa antri, masa tunggu ini ada beberapa juga yang menyatakan mundur karena persoalan ekonomi dan juga ada karena yang meninggal. Sehingga kekosongan itu boleh diberikan kepada keluarga yang menggantikan atau diberikan kepada cadangan yang sudah dipersiapkan sejumlah 150 orang itu tadi. Baik, Pak, kita tahan dulu sebentar. Saudara, usai pariwara, ya, kami akan kembali dengan perbincangan bersama Bapak Fahrul Razi Hasanusi tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Ambon.